Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat galak dan pemalas. Setiap kali disuruh bekerja, keledai itu selalu menolak. Jika dihukum, ia tak segan-segan menggigit atau menendang Abu Nawas dengan penuh amarah. "Untuk apa aku memberimu makan kalau disuruh kerja saja kamu tak mau?" keluh Abu Nawas. Sementara itu sang istri yang sedari tadi memperhatikan merasa kasihan. Ia pun menyarankan, "Jual saja keledai itu." "Mana mungkin laku, semua orang sudah tahu kalau keledai itu galak dan pemalas," jawab Abu Nawas dengan putus asa. "Ya titipkan saja kepada juragan hewan, minta tolong agar dijualkan. Nanti kalau laku berikan upah 20% untuknya," usul sang istri. Mendengar saran itu, Abu Nawas pun terkejut. "Lah, kenapa tidak terpikirkan olehku ya? Biasanya aku yang menemukan jalan keluarnya," gumamnya. "Itu karena kamu selalu emosi saat menghadapi keledai tersebut. Orang kalau sedang emosi tidak akan bisa berpikir jernih," ujar sang istri menasehati. "Iya, kamu benar istriku," balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya Abu Nawas pun menemui juragan hewan. "Kawan, tolong jualkan keledaiku. Kalau laku di atas 50 dinar, aku beri upah 20% untukmu," pintanya. 50 dinar? Bukankah itu harga yang wajar, Abu Nawas? Kenapa tidak kamu jual sendiri? Tanya juragan hewan. "Kalau aku yang menjualnya, orang-orang tidak akan mau membeli. Mereka kan sudah tahu keledaiku galak dan pemalas," terang Abu Nawas. "Baiklah, aku akan membantumu," balas juragan hewan. Juragan itu pun pergi ke pasar untuk menjual keledai milik Abu Nawas. Di hadapan orang-orang, ia selalu menyebutkan keunggulan keledai tersebut. "Keledai ini tenaganya kuat dan banyak manfaatnya," teriaknya. Orang-orang pun tertarik dan mulai mengerumuni juragan hewan. Mereka bahkan berlomba-lomba menawar harga keledai tersebut. Penawaran pun mencapai 70 dinar. Abu Nawas yang memperhatikan dari jauh merasa senang karena keledainya bisa laku dengan harga yang tinggi. Namun tiba-tiba salah satu orang di kerumunan mengenali keledai itu. "Loh, ini kan keledai Abu Nawas. Keledai ini terkenal galak dan pemalas," katanya. Mendengar ucapan tersebut, orang-orang langsung membatalkan tawarannya dan mulai membubarkan diri. Melihat situasi itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka. "Kalian salah, ini bukan keledai milikku. Aku kesini juga untuk ikut menawarnya," ucap Abu Nawas berpura-pura. Namun orang-orang tetap ragu. Mereka hanya berani menawar 20 dinar. Untuk mengatasi situasi tersebut, Abu Nawas ikut menawar. "Aku tawar 50 dinar. Berharap ada yang berani menawar harga lebih tinggi." Tapi setelah ditunggu sekian lama, tidak ada yang berani menaikkan tawarannya. Akhirnya juragan hewan memutuskan bahwa Abu Nawas adalah pemenangnya. Ia pun membawa pulang keledainya. Setibanya di rumah, Abu Nawas mengeluh kepada istrinya. "Hari ini adalah hari sialku. Menjual keledai saja aku gagal." Sang istri pun tersenyum simpul. "Suamiku, bukan hanya kamu saja yang mengalami kesialan, aku juga." "Kesialan apa yang menimpamu?" tanya Abu Nawas terkejut. "Tadi waktu aku ke pasar, aku kan membeli kurma 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Nah, ketika si penjual sedang lengah menimbang kurma, aku menambahkan beban timbangannya dengan kantong uangku. Ya, supaya bisa dapat kurma lebih banyak. Tapi setelah sampai di rumah, aku baru sadar kalau kantong uangku tertinggal di sana," cerita sang istri. "Memangnya harga kurma 1 kilo berapa?" tanya Abu Nawas. "Harganya 10 dinar suamiku," jawab sang istri. "Lalu berapa uang yang ada di kantong itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, semua uang kita ada di dalamnya, sekitar 100 dinar," jawab sang istri polos. Apes, seru Abu Nawas sambil menepuk jidatnya. Kisah selanjutnya
Abu Nawas dikenal sebagai seorang sufi yang telah bertobat dari masa lalunya yang penuh dengan dosa, termasuk kebiasaannya sebagai seorang pemabuk. Kini ia menjadi sosok yang dihormati, namun juga ditakuti oleh mereka yang mencoba menjerumuskannya kembali ke jalan kelam. Suatu hari beberapa orang Yahudi yang iri dengan reputasi Abu Nawas berniat menjebaknya. Mereka mengundang Abu Nawas ke sebuah pesta yang penuh dengan hiburan. Awalnya Abu Nawas menolak dengan halus, namun mereka terus membujuk dengan kata-kata yang manis, bahkan membawa hadiah-hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Akhirnya demi menjaga hubungan baik, Abu Nawas pun setuju untuk datang. Pesta itu berlangsung meriah, musik, tari-tarian, dan gelak tawa memenuhi ruangan. Abu Nawas tampak tenang duduk di sudut, memperhatikan semua orang dengan senyuman tipis. Namun ia sebenarnya sudah curiga ada maksud tersembunyi di balik undangan ini. Dan benar saja, setelah acara tari-tarian selesai, tuan rumah membawa nampan besar berisi gelas-gelas minuman keras. "Ayo Abu Nawas, ini pesta tidak akan lengkap tanpa kau ikut bersulang bersama kami," seru mereka. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Maaf teman-teman, agamaku melarangku untuk minum arak." Namun mereka tidak menyerah. Abu Nawas, hidup ini singkat, nikmati saja. Toh dosa itu urusan nanti kan?" kata mereka dengan tertawa mengejek. Abu Nawas pun tersenyum kecil lalu berdiri. "Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan ikut minum. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" tanya mereka dengan penuh penasaran. "Sebelum kita minum, mari kita lakukan sebuah permainan," kata Abu Nawas sambil mengambil salah satu gelas. "Isi gelas ini sampai penuh. Sekarang aku akan meminumnya, tapi tidak dengan cara biasa. Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa ada cara minum yang lebih seru." Semua orang menjadi penasaran. Mereka mengelilingi Abu Nawas menunggu aksinya. Dengan santai Abu Nawas mengangkat gelas itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Perhatikan baik-baik ya." Ia lalu menuangkan isi gelas itu ke dalam kendi besar yang kosong di dekatnya. Nah, begitulah cara seorang Abu Nawas minum. Tidak langsung ke mulut, tetapi ke kendi. Para tamu tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Dan sekarang giliran kalian. Semua gelas kalian harus dituangkan ke kendi ini. Setelah penuh, kita akan meminumnya bersama-sama." Tanpa berpikir panjang, mereka pun menuruti instruksi Abu Nawas. Semua gelas dituangkan ke dalam kendi besar itu hingga penuh. Tapi sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Abu Nawas tiba-tiba mengambil kendi itu dan melemparkannya keluar jendela, sehingga semua minuman tumpah habis. "Maaf teman-teman," kata Abu Nawas dengan tenang. "Aku hanya ingin memastikan tak ada satu tetes pun arak yang diminum malam ini. Bukankah kalian tadi bilang semua dosa adalah urusan nanti? Nah, anggap saja aku sudah menyelamatkan kalian dari dosa malam ini." Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka tidak bisa marah kepada Abu Nawas yang telah melakukannya dengan cara yang begitu cerdik. Akhirnya mereka hanya bisa tertawa masam dan membubarkan pesta dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani mengajak Abu Nawas untuk meminum arak. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ada seorang ilmuwan astronomi yang sangat pintar dan jenius bernama Tuan Yahya. Karena kejeniusannya, ia sering diundang ke kerajaan-kerajaan untuk memberikan pidato dan seminar. Namun yang aneh dengan Tuan Yahya, setiap bulannya asisten yang mendampinginya selalu berganti-ganti.
Hingga pada suatu ketika Tuan Yahya diundang ke istana Baginda Raja Harun al-Rasyid. Namun kali ini ia datang tanpa didampingi asisten. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja penasaran dan bertanya, "Di mana asistenmu, Tuan Yahya? Tak biasanya kamu datang sendirian begini." Tuan Yahya pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Paduka Yang Mulia, asistenku itu membosankan. Tak ada yang bisa menghiburku." Baginda Raja pun tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, jadi itu masalahnya. Jangan khawatir Tuan Yahya. Di negeriku ada seseorang yang sangat pandai menghibur. Mungkin kamu bisa menjadikannya sebagai asisten." "Benarkah Yang Mulia? Berapapun bayarannya, itu tidak masalah bagiku. Yang penting dia bisa menghiburku Paduka," jawab Tuan Yahya penuh antusias. Baginda Raja pun memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Setelah keduanya bertemu, Tuan Yahya menawarkan pekerjaan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia menjadi asistenku?" tanya Tuan Yahya. Karena diiming-imingi bayaran yang besar, Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. "Baiklah Tuan, mulai besok aku akan ikut bersamamu," jawab Abu Nawas. Esok harinya keduanya pun berangkat menuju negeri seberang untuk menghadiri seminar. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus menghibur Tuan Yahya dengan cerita-cerita lucu, membuatnya tertawa sepanjang jalan. "Tidak percuma aku membayarmu Abu Nawas. Bagaimana kalau kamu bekerja untukku selamanya?" tanya Tuan Yahya. Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian menjawab, "Tentu aku bersedia Tuan." Hubungan keduanya pun semakin akrab. Hingga pada suatu hari Tuan Yahya berkeluh kesah kepada Abu Nawas. "Sebenarnya aku mulai bosan dengan semua seminar ini Abu Nawas." "Kenapa Tuan? Bukankah pekerjaanmu mudah dan bayarannya juga besar?" tanya Abu Nawas. "Iya memang benar begitu. Tapi aku selalu mengulang pidato yang sama di setiap seminar. Itu membosankan Abu Nawas," jawab Tuan Yahya. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Benar juga Tuan. Aku pun sudah hafal pidato yang kau sampaikan. Bagaimana kalau besok di seminar aku saja yang menggantikanmu Tuan? Toh mereka juga belum pernah melihat wajahmu, jadi mereka tak akan tahu." Tuan Yahya pun tertarik dengan ide itu. "Wah, ide bagus itu. Tapi kamu harus mengenakan jubahku agar lebih meyakinkan Abu Nawas," balas Tuan Yahya. Keduanya pun bertukar pakaian. Ketika tiba di tempat seminar, Abu Nawas tampil dengan penuh wibawa dan mulai memberikan pidato tentang astronomi, seolah-olah dia adalah Tuan Yahya. Para hadirin sangat terkesan dengan penjelasannya dan bertepuk tangan dengan kagum. Namun tiba-tiba Tuan Yahya yang duduk di antara tamu undangan merasa iseng. Ia membisikkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit kepada seseorang di sebelahnya, memintanya untuk menanyakan hal itu kepada Abu Nawas. Orang itu pun berdiri dan melontarkan pertanyaan yang belum pernah didengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun sempat gelagapan, tetapi dengan cepat ia menemukan akal. Dengan tenang ia berkata, "Tuan, pertanyaan Anda itu sangat mudah. Bahkan asistenku pun tahu jawabannya. Jadi biar asistenku saja yang menerangkan." Abu Nawas pun kemudian turun dari panggung dan menyuruh Tuan Yahya yang menyamar sebagai asistennya untuk menjawab pertanyaan itu. Dengan terpaksa, Tuan Yahya harus menjawab pertanyaan sulit yang ia buat sendiri. Setelah Tuan Yahya berhasil menjawab, para tamu undangan pun semakin kagum. "Luar biasa, jika asistennya saja secerdas itu, apalagi tuannya," ucap mereka penuh kekaguman. Begitu seminar selesai, Tuan Yahya tak bisa menahan tawa. "Dasar kamu otak kancil Abu Nawas. Di situasi yang sulit sekalipun kamu tetap bisa mengatasinya dengan cerdik," ujar Tuan Yahya sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas melihat pohon mangga tetangganya yang penuh dengan buah yang ranum. Tetangganya ini terkenal sangat pelit dan tidak pernah mau membagikan hasil panennya.
Merasa kasihan pada tetangga yang lain, Abu Nawas merencanakan siasat untuk membuat tetangganya itu berbagi. Abu Nawas datang ke rumah tetangganya dengan wajah yang serius. "Wahai tetanggaku, aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Tetangganya pun memandangnya dengan curiga. "Abu Nawas, aku tahu kau penuh akal, tapi aku tidak akan tertipu begitu saja. Apa yang kau inginkan kali ini, Abu Nawas?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Ya, aku memang tidak memintamu untuk percaya begitu saja. Tapi gimana ya? Semalam aku bermimpi bahwa pohon manggamu berbicara kepadaku. Ia mengatakan jika buahnya tidak segera dinikmati oleh banyak orang, dalam 7 hari ia akan merana dan kemudian mati." Tetangganya pun tertawa keras. "Kamu pikir aku percaya dengan mimpimu itu? Pohon kok bisa bicara? Omong kosong kamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ya, kalau kau tidak percaya ya silahkan. Kita lihat aja nanti buktinya. Jika pohonmu mulai layu dalam 7 hari, maka kamu akan tahu kebenaran perkataanku ini. Dan kalau memang tidak ada apa-apa, aku akan bekerja di kebunmu selama seminggu sebagai permintaan maaf dariku." Merasa tidak ada ruginya, tetangganya pun setuju. "Baiklah kalau begitu Abu Nawas, kita lihat saja siapa nanti yang akan menyesal." Dan keesokan harinya, Abu Nawas diam-diam menyiram akar pohon mangga itu dengan air garam, sehingga pohon itu tampak layu tanpa benar-benar rusak. 3 hari berlalu dan daun-daun pohon mangga itu mulai menguning, buah-buahnya juga tampak layu. Tetangganya mulai panik. Pada hari kelima, tetangganya memanggil Abu Nawas dengan wajah yang cemas. "Apa yang kamu katakan kemarin ternyata benar, Abu Nawas. Pohon manggaku terlihat akan mati. Ya sudah, cepat, petiklah buahnya dan bagikan kepada siapapun sebelum semuanya terlambat, Abu Nawas." Abu Nawas dengan senyum puas memetik mangga-mangga tersebut dan membagikannya kepada para tetangga. Setelah pohonnya dipetik, Abu Nawas berhenti menyiram dengan air garam dan pohon itu perlahan kembali segar. Beberapa hari kemudian, tetangganya mulai menyadari bahwa pohonnya tidak benar-benar dalam bahaya dan curiga bahwa Abu Nawas telah memainkan siasat. Ia pun mendatangi Abu Nawas dengan wajah yang kesal. "Abu Nawas, aku rasa kamu telah mempermainkanku. Pohonku kembali segar setelah kamu membagikan mangganya. Apakah ini semua hanya tipu muslihatmu?" Abu Nawas pun tersenyum dan kemudian berkata, "Wahai tetanggaku, aku hanya menunjukkan kepadamu bahwa berbagi tidak akan membuatmu kehilangan apapun. Bahkan setelah engkau membagikan manggamu, pohonmu itu tetap segar, bukan? Dan kamu sekarang jadi dikenal sebagai orang yang baik hati. Lihatlah, kau tidak rugi apa-apa, bukan?" Tetangganya pun termenung sejenak dan akhirnya tersenyum malu. "Ya, kamu benar, Abu Nawas. Mungkin selama ini aku memang terlalu pelit. Terima kasih telah menyadarkanku dengan caramu yang licik itu, Abu Nawas." Dan sejak saat itu, tetangganya pun mulai berubah menjadi lebih suka berbagi. Dan Abu Nawas kembali diakui sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat ke-4 kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. "Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai." Ke-4 kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, "Begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian, Pak Kiai?"
keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. "Pertanyaanmu menarik. Menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini." Kiai lainnya pun menimbali. "Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui." Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan. "Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap?" Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain, semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah." Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang suka sekali berdebat, terutama mengenai sejarah agama Islam. Namun yang didebatkannya adalah perkara yang tidak wajar, misalnya lebih luas mana neraka atau surga. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat para ulama setempat kebingungan dan tak bisa menjawabnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang berkumpul dengan kawan-kawannya, lelaki itu datang menghampiri mereka. Kali ini dia ingin menantang Abu Nawas untuk berdebat. Sebenarnya Abu Nawas mengagumi keilmuan lelaki tersebut. Namun sayang, kepintarannya itu hanya digunakan untuk berdebat, bukan untuk menyebarkan kebaikan agama. Setelah berada di hadapan Abu Nawas, lelaki itu mulai membuka percakapan. "Wahai Abu Nawas, benarkah iblis itu punya banyak keturunan?" "Ya, itu benar," jawab Abu Nawas. "Apa buktinya Abu Nawas?" tanyanya kembali. "Buktinya adalah Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, pantaskah kamu menjadikan dia iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku Allah?" jawab Abu Nawas. Lelaki itu melanjutkan, "Lalu bagaimana dengan setan? Apa bedanya dengan iblis?" Beberapa ulama berpendapat bahwa setan adalah anak-anak iblis dari hasil perkawinannya dengan jin kafir, terang Abu Nawas. "Kalau begitu berarti iblis punya istri, benarkah demikian Abu Nawas?" tanya si lelaki. "Ya, tentu saja," jawab Abu Nawas. "Nah, kalau iblis memang punya istri, siapa namanya?" tanya lelaki itu lagi. Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Wah, maaf kawan, waktu itu aku tidak diundang ke pernikahannya. Jadi ya aku tidak tahu siapa namanya." Seketika kawan-kawan Abu Nawas yang ikut mendengarkan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Hei kawan, kenapa dari tadi kamu selalu bertanya tentang makhluk-makhluk yang terkutuk itu? Kenapa tidak membicarakan tentang yang lain saja? Misalnya manusia-manusia mulia pilihan Allah seperti para nabi." Lelaki itu pun menjawab, "Kalau sejarah para nabi, hampir semuanya sudah aku ketahui Abu Nawas." Abu Nawas pun kemudian bertanya, "Apa kau yakin sudah mengetahui semuanya?" "Iya, aku sudah tahu semuanya," jawab si lelaki dengan yakin. "Baiklah, coba aku akan mengujimu dengan satu pertanyaan yang mudah. Siapa nama istrinya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, lelaki tersebut kaget karena sama sekali tidak terpikirkan olehnya. "Aku belum tahu siapa namanya. Emang kamu tahu?" "Oh iya dong, tentu saja aku tahu lah," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Ah, yang bener. Coba kasih tahu aku Abu Nawas, siapa namanya agar ilmuku semakin bertambah,"
pinta lelaki itu dengan penasaran. Waduh, gimana ya? Ini ilmu bukan sembarangan ilmu. Ilmu ini sangat berharga. Bahkan tidak ada satu ulama pun yang tahu, ujar Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, beritahu aku siapa nama istri Nabi Daud, desak lelaki itu dengan penuh rasa penasaran. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus membayarku 10 dinar. Gimana? Tanya Abu Nawas. Baik, aku setuju. Aku akan membayarmu, kata lelaki itu sambil menyerahkan uangnya. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas kembali berkata, dengar ya dan catat baik-baik. Nama istrinya Nabi Daud adalah Ibu Daud. Sontak orang-orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Tak puas dengan jawaban Abu Nawas, lelaki itu kembali bertanya, kenapa namanya Ibu Daud? Jangan mengarang kamu Abu Nawas. Abu Nawas lalu menjelaskan, ini bukan karangan, tapi kenyataan. Coba kau cermati. Hasan punya istri, disebutnya siapa? Ibu Hasan. Ali punya istri, disebutnya Ibu Ali. Begitu pula dengan Nabi Daud, istrinya beliau tentu disebut sebagai Ibu Daud. Suara tawa pun kembali pecah, membuat lelaki itu tak sanggup berlama-lama di tempat tersebut. Akhirnya ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku yang menurutnya isinya sangat menarik. Tapi entah kenapa, murid-muridnya itu banyak yang tertidur. Dan Abu Nawas juga membiarkannya, karena mengira mungkin mereka yang tertidur itu lelah karena cuaca siang itu yang begitu panas. Dan ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Karena tak mempunyai persiapan yang matang dan juga tak bisa menolak, akhirnya ia mengambil buku yang memang dibawanya sedari tadi dan dibacakan di depan para hadirin. Awal mulai berpidato, para hadirin terlihat antusias mendengarkannya. Tak berselang lama, keanehan pun terjadi. Orang-orang yang hadir banyak yang memilih untuk tidur, termasuk pak kepala desa sendiri yang duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas yang menyadari hal tersebut tak merisaukannya, dan tetap memilih untuk melanjutkan berpidato. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya, anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, aku gak habis pikir sama anak kita ini. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi kok rewel menangis terus begini. Padahal aku sudah menghiburnya biar bisa tidur. Aku juga sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau doa apa saja yang bisa aku lakukan. Mendengar keluhan tersebut, dengan santainya Abu Nawas menjawab, tenang, gak usah bingung. Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya. Mendengar hal itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. Jangan bercanda kamu, aku ini sedang serius, bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang, wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kamu menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku? Kata istrinya dengan kesal. Istriku, aku hanya menawarkan cara yang gampang biar anak kita gak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku, balas Abu Nawas.
Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa sih isi buku itu hingga kamu sangat yakin bisa menenangkan anak kita yang lagi rewel?" Abu Nawas pun membalas, "Nah gitu dong, harusnya kamu tadi tanyakan dulu, jangan langsung terburu-buru emosi. Jadi begini istriku, buku ini buku ajaib. Tadi siang, waktu aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendengkur karena saking nyenyaknya. Nah, sorenya, saat pertemuan di desa, aku kan diminta berpidato. Terus aku bacakan buku ini. Anehnya, orang-orang yang hadir banyak yang tertidur juga. Sampai Pak Kepala Desa yang duduk di sampingku juga ikut tertidur. Ini buku meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana kalau buku ini dibacain ke anak kita? Pasti dia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isi buku itu membuat sang istri terkejut. Setelah membolak-balikan beberapa lembar, anehnya sang istri sekarang malah tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas pun menjadi heran dan kemudian bertanya, "Kenapa kamu tertawa?" Istrinya pun menjawab, Abu Nawas, suamiku, mereka tertidur itu bukan karena buku ini, tapi karena isinya ini loh, ilmu astronomi. Membosankan, apalagi yang nyampein orang seperti kamu." Abu Nawas kemudian membalas, "Oh gitu ya? Tapi kan intinya bisa membuat mereka tertidur." Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair ulu yang terkenal cerdik. Suatu hari ia menulis sebuah syair yang isinya mengkritik penguasa. Dengan lantang ia membaca syair tersebut di tengah pasar di hadapan banyak orang. Dan kebetulan seorang pengawal istana melintas di tempat itu. Pengawal itu langsung merebut kertas yang dibaca oleh Abu Nawas dan berkata dengan nada mengancam, "Akan aku laporkan perbuatanmu kepada Baginda Raja." Abu Nawas tanpa rasa takut hanya tersenyum santai sambil menjawab, "Oh, silakan saja." Pengawal itu segera pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia," lapornya, "Abu Nawas telah berbuat kesalahan besar, Paduka." "Memang Abu Nawas melakukan kesalahan apa?" tanya Baginda Raja. "Dia menulis sebuah syair yang isinya mengkritik Paduka dan bahkan membacanya di hadapan khalayak ramai," jawab pengawal tersebut sambil menyerahkan kertas syair itu. Baginda Raja pun membaca syair tersebut dengan wajah yang semakin memerah karena marah. "Kurang ajar, Abu Nawas harus diberi pelajaran," seru Baginda Raja. Dengan penuh emosi, Baginda Raja memutuskan untuk menangkap Abu Nawas sendiri. Sementara itu, Abu Nawas yang mengetahui dirinya dalam bahaya segera melarikan diri. Ia berlari ke sana kemari mencari tempat untuk bersembunyi. Akhirnya ia melihat sebuah majelis yang dipenuhi para ulama yang sedang berdoa. "Wahai Syekh, tolonglah aku. Aku sedang dikejar oleh seorang penguasa zalim," pinta Abu Nawas dengan penuh harap. Para ulama yang tidak mengetahui cerita sebenarnya menyuruh Abu Nawas duduk di tengah-tengah mereka agar tidak terlihat. Dan tidak lama kemudian Baginda Raja tiba di tempat itu. Melihat para ulama yang dihormatinya, Baginda Raja sempat merasa segan. Namun karena emosi, ia memberanikan diri bertanya, "Wahai Syekh, apakah kalian melihat Abu Nawas?" Para ulama itu tidak tahu bahwa penguasa zalim yang dimaksud Abu Nawas adalah Baginda Raja sendiri. Dengan polos salah seorang ulama menjawab, "Oh, Abu Nawas ada di sini. Dia sedang bersembunyi di tengah-tengah kami karena dikejar oleh seorang penguasa yang zalim." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertegun. Ia sadar bahwa jika menangkap Abu Nawas di hadapan para ulama, ia akan dianggap sebagai penguasa zalim seperti yang dikatakan oleh Abu Nawas.
Baginda Raja akhirnya mengurungkan niatnya dan meninggalkan tempat itu dengan kecewa. Namun sebelum pergi, Baginda Raja sempat bergumam dalam hati, "Awas kamu Abu Nawas, lain kali aku akan menangkapmu." Hari itu Abu Nawas pun bisa bernafas lega. Ia berhasil lolos dari kejaran sang raja berkat kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Nasib baik sepertinya sedang berpihak kepada Baginda Raja. Usahanya untuk menjebak Abu Nawas kali ini membuahkan hasil. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang Abu Nawas ke istana dan memberikan tantangan yang cukup sulit. Abu Nawas pun bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiah yang akan saya dapatkan?" Baginda Raja pun menjawab, "Kamu akan mendapatkan 1000 dinar. Tapi awas ya, kalau gagal, kamu akan dipenjara selama sebulan." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menerima tantangan itu. Namun anehnya, bukannya berusaha menyelesaikan tantangannya, Abu Nawas malah dengan sengaja membuat dirinya gagal. Ternyata ada alasan di balik semua itu. Abu Nawas sedang merasa tidak betah di rumah. Hampir setiap hari istrinya terus memarahinya, membuat suasana rumah seperti neraka baginya. Dan karena itulah ia sengaja membuat dirinya kalah agar bisa dipenjara dan terbebas dari kemarahan istrinya. Baginda Raja yang tidak mengetahui alasan sebenarnya merasa bangga karena berhasil mengalahkan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sesuai kesepakatan, kamu harus dipenjara selama sebulan," kata Baginda Raja dengan bangga. "Baiklah Paduka, hamba siap menjalani hukuman," jawab Abu Nawas dengan tersenyum. Minggu pertama di penjara, Abu Nawas tampak bahagia. Namun memasuki minggu kedua, ia mulai bosan dan rindu suasana rumah. Meskipun ia tahu istrinya masih sering marah-marah. Tapi ia sadar, ia harus tetap bertahan di penjara hingga sebulan lamanya. Agar tidak bosan, Abu Nawas pun mendapatkan ide. Ia melukis wajah istrinya di tembok penjara, lengkap dengan ekspresi marah yang sering dilihatnya di rumah. Anehnya lukisan itu malah membuat Abu Nawas ceria kembali. Dan suatu hari Baginda Raja memutuskan untuk melihat keadaan Abu Nawas. Ia berharap Abu Nawas tampak menderita dan memohon untuk dibebaskan. Namun alangkah terkejutnya Baginda Raja saat melihat Abu Nawas justru terlihat ceria di dalam penjara. "Wahai Abu Nawas, apa yang membuatmu ceria seperti ini?" tanya Baginda Raja dengan rasa penasaran. "Karena ada lukisan istri saya Paduka," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke tembok penjara. Baginda Raja semakin heran. "Loh, bukankah istrimu galak dan suka memarahimu? Kenapa bisa membuatmu ceria?" tanyanya lagi. "Justru itu Paduka, setiap kali saya menatap lukisan ini, saya merasa semua masalah di penjara itu tidak ada apa-apanya dibanding mendengar omelan istri saya. Oleh sebab itulah saya merasa bahagia dan nyaman di sini Paduka," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi waktu aku memberimu tantangan, kamu sengaja pura-pura gagal supaya bisa kabur dari istrimu?" tanya Baginda Raja sambil terkekeh. Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. "Dasar Abu Nawas, sudahlah, kamu keluar saja dari penjara ini. Aku akan menyediakan kamar tamu untukmu di istana. Di sana kamu bisa istirahat dengan tenang dan tanpa perlu takut dimarahi istrimu," kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Abu Nawas pun keluar dari penjara dengan wajah penuh kemenangan. Sekali lagi, kecerdikannya berhasil membuat Baginda Raja tertawa. Dan kali ini ia mendapatkan tempat yang nyaman untuk beristirahat di istana.
Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang pria kaya raya yang terkenal dengan kedermawaannya datang menemui Abu Nawas. Meskipun dikenal sebagai orang yang dermawan, banyak orang-orang diam-diam tahu bahwa kebaikannya seringkali hanya untuk pamer. Pria itu berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang angkuh, "Wahai Abu Nawas, aku sudah dikenal sebagai orang yang dermawan. Namun ada saja orang yang masih meragukan niat baikku. Apa yang harus aku lakukan agar mereka lebih menghormatiku, Abu Nawas?" Abu Nawas melihat pria itu sejenak, lalu tersenyum bijak. "Tentu aku bisa membantumu, tapi sebelum itu ayo ikut denganku ke hutan. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu." Dengan penasaran, pria kaya itu pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan jauh hingga tiba di sebuah pohon besar di tepi sungai. Di sana Abu Nawas berhenti dan memandang sekeliling. "Lihatlah pohon besar ini. Ini adalah gambaran dari orang yang jujur dan tulus. Dia kokoh dan memberikan naungan bagi siapa saja yang lewat tanpa memandang siapa mereka." Pria kaya itu pun kebingungan, namun dia tetap mendengarkan. Abu Nawas lalu mengarahkan pandangan pada bunga kecil yang tumbuh di dekat akar pohon. Nah, kalau bunga kecil ini adalah gambarannya orang munafik. Tampak indah tetapi rapuh. Dia hanya mekar saat dilihat orang, namun layu jika tidak diperhatikan. Pria itu pun tertawa kecil. "Apa hubungannya dengan diriku, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu tahu, orang yang tulus tidak pernah peduli apakah orang lain melihat atau tidak. Seperti pohon besar itu, dia selalu memberikan manfaat tanpa berharap pujian. Nah, sedangkan orang munafik, seperti bunga ini, dia hanya akan merekah jika dilihat orang. Apakah kamu sering merasa perlu untuk menunjukkan kebaikanmu ketika ada orang yang memperhatikan?" Pria kaya itu pun tersenyum canggung. "Aku tidak bermaksud begitu, Abu Nawas. Tapi aku ingin orang-orang tahu bahwa aku ini peduli." Abu Nawas pun menepuk pundaknya. "Peduli itu tidak harus dilihat orang. Sebenarnya kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Namun jika kamu sungguh-sungguh ingin dihormati bukan hanya oleh manusia tetapi juga oleh Tuhan, lakukan kebaikan ketika tak ada yang melihat. Karena saat kamu melakukan kebaikan hanya demi pujian, kebaikan itu akan layu seperti bunga kecil ini." Pria kaya itu pun terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi maksudmu aku harus berhenti memperlihatkan kedermawananku?" Abu Nawas pun menggeleng. "Tidak perlu berhenti, tetapi lakukanlah dengan niat yang benar. Lakukan tanpa mengharapkan pujian. Orang-orang yang sejati adalah mereka yang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Itulah kekuatan pohon besar itu. Ia tetap berdiri kokoh walau tidak ada yang memujinya." Pria itu terdiam lebih lama kali ini. Dia mulai menyadari bahwa selama ini kebaikannya lebih banyak untuk pencitraan daripada tulus dari hati. "Terima kasih, Abu Nawas. Aku paham sekarang. Aku akan belajar menjadi seperti pohon besar itu, kuat dan bermanfaat tanpa perlu orang lain tahu." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Orang yang jujur akan selalu menemukan ketenangan dalam perbuatannya. Sementara orang munafik akan selalu khawatir apakah orang lain melihat atau tidak. Ingat itu." Dengan hati yang lebih ringan, pria itu pun pulang dengan tekad baru untuk berbuat kebaikan dengan niat yang lebih tulus. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang duduk berdua di aula istana. Tidak seperti biasanya, kali ini obrolan mereka cukup serius. Mereka mendiskusikan kebijaksanaan hidup dan pentingnya menjaga sebuah persahabatan. Baginda Raja merasa kagum dengan cara berpikir Abu Nawas yang sederhana namun penuh dengan makna. "Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Banyak sekali ilmu yang aku dapatkan hari ini dari perbincangan kita. Tapi menurutku teori saja tidak cukup Abu Nawas.
Semua orang bisa berbicara tentang kebijaksanaan. Bisakah kamu tunjukkan langsung kepadaku bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan? Abu Nawas pun tersenyum penuh arti dan berkata, tentu saja Paduka, tapi ada syaratnya Paduka. Baginda Raja semakin penasaran. Syarat apa itu Abu Nawas? Kita harus keluar dari istana dan pergi ke dua tempat Paduka, jawab Abu Nawas. Nah, di sana Paduka akan melihat langsung pelajaran kebijaksanaan yang ingin aku sampaikan. Karena rasa ingin tahunya, Baginda Raja pun merasa setuju. Mereka berdua segera meninggalkan istana dan memulai sebuah perjalanan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah pantai di tepi laut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di sana. Angin laut bertiup lembut dan suara deburan ombak menyambut mereka. Mereka berjalan menyusuri tepian pantai, menikmati suasana. Namun tanpa diduga, keduanya terlibat dalam perselisihan kecil hanya karena perbedaan pendapat tentang arah yang harus diambil. Masalahnya sebenarnya sepele, tapi Baginda Raja merasa kesal dan dalam kemarahannya ia menampar Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia tak marah, tidak membalas. Sebaliknya, ia berlutut dan menulis dengan jarinya di atas pasir. Hari ini sahabatku telah menamparku. Tak lama kemudian ombak datang dan menghapus tulisan tersebut. Abu Nawas pun berdiri dan melanjutkan perjalanan seperti tidak terjadi apa-apa. Baginda Raja merasa heran dengan sikap Abu Nawas, tapi ia memilih untuk tidak bertanya. Mereka meninggalkan pantai dan melanjutkan perjalanan ke tujuan yang kedua, yaitu sebuah tebing batu yang curam. Di perjalanan menuju tebing, mereka harus mendaki jalan berbatu yang licin dan terjal. Saat hampir mencapai puncak, Abu Nawas terpleset dan nyaris jatuh ke jurang. Beruntunglah Baginda Raja dengan sigap menangkap tangannya dan menariknya ke tempat yang aman. Terima kasih Paduka, Paduka telah menyelamatkanku, ucap Abu Nawas dengan nafas terengah-engah. Setelah menenangkan diri, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil dan menuliskan di atas permukaan bebatuan, hari ini sahabatku telah menolongku. Melihat hal itu, Baginda Raja semakin bingung. Ia merasa ada sesuatu di balik tindakan Abu Nawas itu, tapi belum memahaminya sepenuhnya. Setelah menyelesaikan perjalanan, mereka kembali ke istana. Sesampainya di istana, Baginda Raja tak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan bertanya, Abu Nawas, aku benar-benar tidak mengerti maksud perbuatanmu tadi. Saat aku menamparmu, kamu menulis di pasir. Tetapi ketika aku menolongmu, kamu menulis di atas batu. Apa arti dari semua itu, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Paduka yang mulia, ada pelajaran penting di balik kedua perbuatanku itu, Paduka. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, seperti tamparan Paduka tadi, kita harus menuliskannya di pasir agar mudah terlupakan, seperti tulisan yang dihapus oleh ombak tadi. Dengan begitu, kita tidak menyimpan dendam dan mudah memaafkan Paduka. Baginda Raja pun mengangguk, mulai memahami maksud dari Abu Nawas. Nah, sedangkan ketika seseorang berbuat baik kepada kita, lanjut Abu Nawas, seperti saat Paduka menolongku di tebing tadi, kita harus menuliskannya di atas batu agar terpatri selamanya dalam hati dan tidak mudah terlupakan. Dengan demikian, kita akan selalu mengingat kebaikan sahabat kita. Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Lalu ia tersenyum dan berkata, kebijaksanaanmu sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kamu tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Abu Nawas pun tersenyum. Begitulah Paduka, persahabatan sejati bukan tentang menghitung kesalahan, tetapi tentang menghargai kebaikan. Jika kita melupakan kesalahan dan selalu mengenang kebaikan, maka persahabatan itu akan abadi, Paduka. Baginda Raja merasa sangat terkesan. Pelajaran hari ini akan aku ingat seumur hidupku, Abu Nawas, katanya. Dan sejak hari itu Baginda Raja dan Abu Nawas menjadi semakin dekat. Persahabatan mereka bukan hanya sekedar hubungan antara seorang raja dan rakyatnya, tetapi hubungan yang dilandasi saling pengertian dan penghormatan.
Pelajaran tentang pasir dan batu pun menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga persahabatan mereka dengan baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berjalan di pasar, seorang pemuda yang dikenal sangat kritis mendekatinya. Pemuda ini tampak kebingungan dan seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sulit. Abu Nawas, panggilnya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aku ingin bertanya, kenapa dalam hidup ini hanya ada laki-laki dan perempuan? Bukankah dunia ini akan lebih menarik kalau ada lebih banyak jenis manusia? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh tersenyum lebar. Oh, pertanyaanmu ini sungguh menarik. Tapi izinkan aku memberikan sebuah perumpamaan agar kamu lebih mudah memahaminya. Abu Nawas kemudian mengajak pemuda itu ke warung makan terdekat. Mereka duduk dan Abu Nawas pun memesan 2 jenis makanan, sepiring nasi dan semangkok sup. Lalu ia meminta pelayan untuk tidak membawa sendok dan garpu. Setelah makanan datang, Abu Nawas menatap pemuda itu dan berkata, "Nah, sekarang coba makan nasi dan sup ini." Pemuda itu pun kebingungan. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya sendok dan garpu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Kamu punya 2 tangan bukan? Gunakanlah." Pemuda itu pun mencoba makan nasi dengan tangan. Tetapi saat ia mencoba mengambil sup, ia mengalami kesulitan. Air sup mengalir ke jari-jarinya dan ia tak bisa menikmatinya dengan baik. Ia pun merasa kesal dan berkata, "Abu Nawas, ini sangat merepotkan. Sup ini terlalu cair untuk dimakan dengan tangan, Abu Nawas." Abu Nawas pun terkekeh kecil. "Nah, sekarang kamu mengerti. Dalam hidup, tangan kita sangat cocok untuk beberapa hal. Tetapi untuk hal yang lain, kita butuh alat khusus. Seperti sendok untuk makan sup. Begitu pula dalam kehidupan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya yang saling melengkapi. Keduanya memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung." Pemuda itu masih terlihat bingung, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Bayangkan jika ada banyak jenis manusia dengan karakter dan peran yang tak jelas, akan menjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan. Laki-laki dan perempuan sudah diciptakan dengan keseimbangannya yang sempurna, seperti 2 alat makan yang melengkapi satu sama lain, sendok untuk yang cair dan garpu untuk yang padat. Jika terlalu ada banyak alat dengan fungsi yang tidak jelas, kita malah akan bingung bagaimana menggunakannya." Pemuda itu pun mulai mengangguk pelan. "Jadi maksudmu laki-laki dan perempuan sudah cukup untuk menjaga keseimbangan kehidupan?" Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Tepat sekali. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar ada keseimbangan. Seperti 2 sisi koin, keduanya memiliki keistimewaan dan peran yang berbeda. Tetapi saat disatukan, mereka saling melengkapi, menciptakan kehidupan yang harmonis." Pemuda itu pun tersenyum penuh rasa puas. "Sekarang aku mengerti. Ternyata dalam kesederhanaan jumlah itu tersimpan kebijaksanaan yang mendalam, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk sambil menyesap tehnya. "Betul sekali, dunia ini tidak perlu dibuat lebih rumit dari yang seharusnya. Laki-laki dan perempuan cukup untuk menciptakan keseimbangan yang sempurna. Dan lagi pula, bukankah hidup ini sudah cukup menarik dengan 2 jenis manusia saja?" Mereka pun tertawa bersama, dan pemuda itu pun pergi dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijaksanaan penciptaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan pertemuan besar di istana. Di antara tamu undangan hadir seorang ateis terkenal yang selalu meragukan keberadaan Tuhan. Si ateis ini bukan sembarangan orang. Ia dikenal cerdas, tajam dalam logika, dan selalu memenangkan perdebatan dengan argumennya yang rumit.
Namanya telah masyhur di kalangan para pemikir karena ia suka mempertanyakan segala sesuatu, terutama tentang penciptaan alam semesta. Saat itu Baginda Raja yang sebelumnya berniat membuat pertemuan berjalan dengan tenang, mulai merasa terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan si ateis. Di hadapan Baginda Raja dan para tamu, ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan khasnya yang memancing perdebatan. "Kalau Tuhan benar-benar ada," kata si ateis dengan nada penuh tantangan, "kenapa aku tidak bisa melihatnya? Jika alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, bagaimana prosesnya? Bukankah setiap hal di dunia ini harus bisa dijelaskan dengan logika dan akal?" Para tamu saling berpandangan, merasa bingung dan tak tahu harus menjawab bagaimana. Baginda Raja sendiri mulai gelisah, merasa terpojok dengan argumen si ateis yang tampak sulit untuk dipatahkan. Beberapa penasihat kerajaan mencoba memberikan jawaban, tetapi si ateis dengan mudahnya membantah semua argumen mereka. Melihat situasi semakin rumit, Baginda Raja memutuskan untuk memanggil satu-satunya orang yang ia yakini mampu menghadapi situasi ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja ketika orang bijak itu dipanggil menghadap, "aku ingin kamu membantu menjawab pertanyaan si ateis ini. Ia mempersoalkan sesuatu yang sangat rumit, Abu Nawas. Aku harap kecerdasanmu bisa memberikan jawaban yang memuaskan." Abu Nawas seperti biasa muncul dengan wajah tenang dan senyum kecil yang menyiratkan kepercayaan diri. Ia menatap si ateis dengan pandangan santai, lalu berkata kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, hamba akan mencoba menjawabnya. Namun hamba membutuhkan segelas susu terlebih dahulu, Paduka." Para tamu heran mendengar permintaan itu. "Apa hubungannya susu dengan pertanyaan tentang Tuhan?" gumam beberapa orang. Namun Baginda Raja yang sudah terbiasa dengan cara-cara unik Abu Nawas mengabulkan permintaan tersebut. Ia memerintahkan pelayannya untuk segera membawa segelas susu. Tak lama kemudian, segelas susu putih hangat dihidangkan di hadapan Abu Nawas. Ia menerima gelas itu dengan tenang, lalu menoleh kepada si ateis. "Saudaraku," katanya sambil mengangkat gelas itu, "sebelum aku menjawab pertanyaanmu, katakan kepadaku, dari mana asal susu ini?" Si ateis yang merasa pertanyaan itu terlalu mudah langsung menjawab dengan yakin, "Susu berasal dari sapi, tentu saja. Sapi memakan rumput dan memulai proses pencernaan, terbentuklah susu." Abu Nawas pun tersenyum. "Baik, kamu benar," katanya. "Tapi sekarang coba pikirkan ini. Mengapa susu yang dihasilkan sapi ini berwarna putih? Padahal sapi kan hanya makan rumput yang berwarna hijau." Pertanyaan ini membuat si ateis sedikit tertegun. Ia berpikir sejenak, lalu menjawab, "Itu proses biologi. Ada reaksi kimia di dalam tubuh sapi yang mengubah rumput menjadi susu." Abu Nawas pun mengangguk dengan santai. "Baiklah, aku bisa menerima jawaban itu. Tapi coba jawab pertanyaanku yang terakhir ini. Jika semua ini hanya proses alami, di manakah letak keajaiban dan kebijaksanaan Tuhan dalam segelas susu ini?" Si ateis mulai tampak bingung. Ia mencoba merangkai jawaban panjang tentang proses kimia dan biologi dalam tubuh sapi. Tapi semakin lama ia berbicara, semakin tidak jelas ujungnya. Ia sadar bahwa meskipun ia tahu proses dasarnya, tetap ada misteri di balik bagaimana alam bekerja dengan keteraturan dan harmoni seperti itu. Melihat si ateis mulai kebingungan, Abu Nawas pun mendekatkan gelas susu itu ke bibirnya. "Saudaraku," katanya dengan nada lembut, "segala sesuatu di alam semesta ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan sempurna oleh akal manusia. Sama seperti segelas susu ini, kita semua tahu rumput dimakan sapi dan dari proses dalam tubuhnya keluar susu putih. Namun, tidak seorang pun bisa memahami seluruh proses itu dengan sempurna, saudaraku. Apalagi menciptakan hal serupa dari ketiadaan." Ia berhenti sejenak, menatap si ateis dengan senyum bijak. "Begitu pula dengan Tuhan dan alam semesta, saudaraku. Kamu mungkin tidak bisa melihat Tuhan dengan matamu, tapi bukti kebijaksanaannya ada di setiap proses yang terjadi di alam ini. Apakah kamu pernah melihat bagaimana rumput hijau berubah menjadi susu putih dengan mata kepalamu sendiri? Tentu saja tidak. Tapi kamu tahu hasilnya nyata dan kita bisa menikmatinya.
Bukankah begitu? Abu Nawas lalu meneguk susu itu perlahan, menaruh gelasan dan berkata, "Begitulah Tuhan, saudaraku. Mungkin kita tidak selalu bisa melihatnya langsung, tapi kebesarannya nyata di setiap kejadian di dunia ini. Sama seperti kita tidak bisa melihat proses di balik segelas susu ini, namun hasilnya nyata dan dapat kita nikmati." Si ateis hanya bisa terdiam. Ia tak bisa lagi membantah dengan logika apapun. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidup yang melampaui akal manusia. Baginda Raja tertawa puas melihat ekspresi si ateis yang akhirnya terdiam, dan para tamu bertepuk tangan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda Raja tersenyum, "sekali lagi kamu telah membuktikan kebijaksanaanmu. Dengan segelas susu kamu berhasil menunjukkan kebesaran Tuhan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang paling pandai sekalipun." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Ya, seperti itulah Paduka. Terkadang jawaban atas pertanyaan besar tidak perlu serumit yang kita bayangkan. Dan terkadang hal sederhana seperti segelas susu sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus terlihat untuk bisa dipercaya, Paduka." Baginda Raja pun mengangguk puas dan suasana istana berubah hangat. Para tamu tersenyum, sementara si ateis merasa rendah hati dan mengakui bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus datang dari pengetahuan yang rumit. Sambil menyesap sisa susu di gelasnya, Abu Nawas meninggalkan ruangan dengan langkah yang ringan. Sekali lagi, berhasil menegaskan kecerdasannya dalam cara yang paling sederhana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari jadi negeri kota Baghdad. Pesta tersebut terbuka untuk semua rakyat, baik yang miskin maupun kaya, tanpa memandang status sosial. Para pejabat istana duduk bersama rakyat jelata, menikmati makanan dan suasana pesta yang semarak. Di tengah kemeriahan acara, Baginda Raja berdiri dan berkata kepada semua orang, "Wahai rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Untuk menambah kemeriahan, saya akan mengadakan sayembara dengan hadiah uang yang sangat besar." Salah satu rakyat bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, sayembara apa yang akan diadakan?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat khatam, dialah pemenangnya." Rakyat yang lain pun bertanya lagi, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara ini hanya untuk pejabat istana atau untuk siapa saja?" "Sayembara ini terbuka untuk siapa saja, siapapun boleh ikut," jawab Baginda Raja. "Setelah sholat isya nanti, kita akan langsung memulainya." Semua orang pun antusias untuk mengikuti sayembara. Setelah sholat isya berjamaah, mereka berkumpul di halaman istana dan mulai membaca Al-Quran dari awal, yakni surat Al-Baqarah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia heran melihat begitu banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun menghampiri Baginda Raja dan bertanya, "Ampun Paduka, apa yang sedang terjadi?" Baginda Raja pun menjelaskan, "Saya mengadakan sayembara Abu Nawas. Barang siapa yang paling cepat khatam Al-Quran akan mendapatkan hadiah uang yang banyak." "Oh begitu, bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi apa kamu yakin bisa menang? Lihatlah, mereka sudah sampai ke juz 5, jawab Baginda Raja. "Insya Allah Paduka," balas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas pun dipersilakan mengikuti sayembara. Tapi bukannya langsung membaca Al-Quran, ia malah pergi ke dalam istana, mengambil makanan dan makan dengan lahap. Setelah kenyang, ia bahkan duduk santai sambil mengamati peserta lain yang sibuk membaca Al-Quran. Melihat tingkahnya, Baginda Raja pun menegur, "Hei Abu Nawas, malam semakin larut, kenapa kamu belum mulai membaca? Kamu ini serius ikut atau tidak?" "Tentu saja saya ikut Paduka," jawab Abu Nawas dengan santai. Setelah merasa cukup istirahat, Abu Nawas pun mengambil wudhu dan mulai membaca Al-Quran.
Namun baru beberapa menit membaca, ia tiba-tiba berteriak, "Wahai Paduka yang mulia, alhamdulillah saya sudah khatam. Jadi sayalah pemenangnya Paduka." Semua peserta lain terkejut dan tidak percaya. Salah seorang dari mereka pun protes, "Itu tidak mungkin Paduka. Kami yang sudah membaca sejak Isya saja baru sampai ke juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru memulai baca sudah khatam?" Baginda Raja pun ikut ragu. "Abu Nawas, bagaimana caramu menghatamkan Al-Quran secepat itu? Dan apa buktinya?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mendengar itu semua orang pun semakin bingung. "Kenapa hanya membaca surat Al-Ikhlas? Itu tidak bisa dianggap khatam Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Paduka, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi jika saya membacanya 3 kali, berarti itu sama seperti membaca seluruh Al-Quran Paduka." Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Mereka tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya ragu, kini kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Baiklah, sesuai janjiku, kamu adalah pemenang sayembara ini," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dan senyum kemenangan. Sementara para peserta lain hanya bisa bengong karena kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sore itu, di tengah obrolan santai di pasar, seorang pemuda yang sering gelisah datang kepada Abu Nawas. Wajahnya penuh kebingungan dan tanpa basa-basi ia langsung duduk di sebelah Abu Nawas. "Abu Nawas," kata pemuda itu, "aku punya pertanyaan penting. Kenapa orang-orang begitu mudah berselingkuh? Padahal mereka sudah punya pasangan yang baik. Bukankah seharusnya mereka bisa menjaga kesetiaan Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap pemuda itu dengan tatapan yang tenang, lalu tersenyum. "Wah, pertanyaan yang sulit ini. Tapi mari kita coba jawab dengan cara yang sederhana." Abu Nawas kemudian berdiri dan mengajak pemuda itu berjalan menuju sebuah kedai kue yang terkenal di kota. Di kedai tersebut ada 2 jenis kue yang sangat digemari orang-orang. Yang satu adalah kue coklat lezat yang sudah terkenal kelezatannya. Dan yang satu lagi adalah kue baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan tampilan yang sangat menarik. Abu Nawas pun memesan kedua kue itu. Setelah tiba, ia menyodorkan kue coklat yang sudah terkenal kepada pemuda itu dan berkata, "Coba makan kue ini." Pemuda itu dengan senang hati memakan kue coklat tersebut. "Ini enak sekali Abu Nawas. Tidak heran sih kalau banyak orang menyukai kue ini." Setelah pemuda itu selesai, Abu Nawas menyodorkan kue baru yang tampilannya sangat menggoda. "Sekarang coba yang ini." Pemuda itu penasaran dengan rasa kue baru tersebut, segera menggigitnya. Setelah beberapa gigitan, ia tersenyum. "Ini juga enak. Rasanya berbeda dari yang pertama, tapi sama-sama nikmat sih." Abu Nawas pun tertawa kecil. Nah, disinilah jawabannya. Manusia sering tergoda oleh sesuatu yang baru, sesuatu yang belum mereka coba. Meskipun apa yang mereka miliki sudah sangat baik, itu adalah sifat alami manusia, rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba hal yang tampak berbeda dan menggoda. Pemuda itu terdiam sejenak merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Jadi maksudmu orang berselingkuh karena mereka tergoda oleh sesuatu yang baru, meskipun pasangan mereka sudah baik?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum. "Benar, seringkali seseorang berselingkuh bukan karena pasangannya buruk, tetapi karena mereka merasa ada hal yang belum mereka alami atau coba. Padahal seperti halnya kue tadi, yang sudah mereka miliki sebenarnya sudah cukup nikmat dan memuaskan.
Namun godaan dari sesuatu yang tampak baru dan menarik itu yang membuat mereka tergelincir. Tapi apakah itu berarti tidak ada harapan untuk menjaga kesetiaan Abu Nawas? Tanya pemuda itu. Abu Nawas pun menepuk bahu pemuda tersebut. Tentu saja ada. Seseorang harus menyadari bahwa kesetiaan bukan hanya soal kepuasan saat ini, tetapi juga soal menghargai apa yang sudah mereka miliki. Jika seseorang selalu mengejar yang baru, mereka tidak akan merasa puas, karena selalu ada hal lain yang terlihat lebih menarik. Tetapi ketika mereka bisa menghargai yang sudah ada dan menghindari godaan, itulah tanda bahwa mereka benar-benar setia dan bijaksana. Pemuda itu pun tersenyum dan tampak lebih lega. Aku mengerti sekarang Abu Nawas. Kesetiaan adalah tentang menghargai yang kita miliki dan bukan tergoda oleh sesuatu yang hanya terlihat baru dan menarik di permukaan. Abu Nawas pun mengangguk. Betul sekali. Jangan tertipu oleh penampilan luar. Terkadang yang terlihat baru tidak selalu lebih baik, dan yang sudah kita miliki sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita. Mereka pun beranjak dari kedai itu, dengan pemuda tersebut membawa pelajaran berharga tentang godaan dan pentingnya dari sebuah kesetiaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab, tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan, lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab, ya tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya.
Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Beberapa waktu lalu, kita telah membahas tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil, yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang, dan juga merontokkan sebagian giginya, sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kelima, suatu saat ketika Rasulullah SAW berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar, atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf memeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas. Sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Ketujuh, setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40.000 dirham, sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar, sekitar 74 miliar uang sekarang, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta.
Ke-10, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran Perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar, sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Ke-11, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya, kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar, atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir, ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin." Kisah selanjutnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang dimaksud dengan takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Takdir itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita hindari." Lelaki itu bertanya lagi, "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan bijak, "Ya, seperti kadang-kadang kamu menganggap segala sesuatu akan berjalan dengan baik, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya nasib buruk, dan kadang-kadang juga kamu menganggap segalanya akan berjalan buruk, tetapi ternyata tidak. Saat itu kamu menyebutnya keberuntungan." Lelaki itu tampak berpikir, lalu Abu Nawas melanjutkan, "Seringkali kita berasumsi bahwa hal-hal tertentu akan terjadi atau tidak terjadi. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, kamu berasumsi bahwa masa depan tidak diketahui. Dan ketika kamu tahu apa yang telah terjadi, kamu menyebutnya masa depan yang baik atau buruk, sesuai dengan hasil yang kamu terima." Laki-laki itu pun terdiam sejenak, merenungkan kata-kata dari Abu Nawas. "Jadi, bagaimana kita seharusnya menghadapi takdir, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Yang terbaik adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan tawakal. Lakukan yang terbaik dalam setiap situasi, berusaha sebaik mungkin, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Takdir adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan penerimaan terhadap takdir itulah yang akan memberikan kita kedamaian." Lelaki itu pun tersenyum, merasa tercerahkan oleh kebijaksanaan dari Abu Nawas. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Aku sekarang mengerti bahwa takdir adalah bagian dari hidup yang harus kita terima dengan ikhlas." Abu Nawas pun mengangguk. "Lah, betul sekali. Jalani hidup dengan penuh rasa syukur dan ikhlas, dan kamu akan menemukan kedamaian dalam setiap langkah yang akan kamu ambil." Kisah selanjutnya. Suatu hari, sepasang suami istri terlibat dalam pertengkaran yang hebat. Keduanya tak ada yang mau mengalah. Padahal sang suami sudah lama bersabar dengan perilaku istrinya yang menurutnya kerap membuatnya merasa malu. Lama-kelamaan, kesabarannya pun mulai habis. "Ya sudah, kita cerai saja. Ayo kita ke pengadilan," ajaknya. Mereka pun berangkat ke kantor pengadilan. Namun sesampainya di sana, hakim ternyata sedang berada di luar kota. Sebagai penggantinya, baginda raja menunjuk Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Abu Nawas pun bertanya kepada sang suami, "Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu?" Pria itu pun menjawab dengan tegas, "Ya, saya sudah yakin, Tuan Abu." Abu Nawas sebagai orang yang bijak mencoba menasihati mereka.
Coba pikir baik-baik terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kamu menyesal karena sudah menceraikan istrimu. Namun si suami tak bergeming. Tidak Tuan Abu, saya sudah tak kuat lagi dengan perilaku istriku yang selalu membuat saya merasa malu. Abu Nawas pun penasaran dan bertanya, memangnya apa yang dilakukan istrimu? Lelaki itu pun mengeluh. Begini Tuan Abu, tiap malam dia selalu mendatangi kedai tua Tuan. Padahal saya sudah melarangnya, tapi dia tidak pernah mau mendengar Tuan. Oh begitu rupanya. Kalau memang begitu keputusanmu sudah tepat. Istri seperti itu memang tidak baik dan tidak pantas untuk dipertahankan, kata Abu Nawas tanpa setuju. Lalu Abu Nawas pun menoleh ke arah sang istri. Nah, kamu ini sudah beruntung punya suami yang baik seperti dia. Kenapa kamu masih nekat ke kedai tua tiap malam? Padahal suamimu kan sudah melarang. Apa yang membuatmu begitu keras kepala? Tanya Abu Nawas penasaran. Si wanita itu pun menjawab dengan nada tenang. Masalahnya bukan ada pada saya Tuan Abu, tapi pada suami saya. Maksudmu bagaimana? Jangan membuatku bingung. Coba jelaskan lebih jelas lagi, pinta Abu Nawas. Begini Tuan Abu, jelas sang istri. Saya ke kedai tua itu untuk menyuruh suami saya pulang Tuan. Dia hampir tiap malam mabuk-mabukan di sana dengan kawan-kawannya. Dan dia menganggap tindakan saya itu mempermalukannya di hadapan teman-temannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas tak bisa menahan tawa. Sialan, kukira istrimu yang tidak baik. Ternyata kamunya sendiri yang kurang ajar, kata Abu Nawas sambil geleng-geleng kepala. Dan akhirnya sesuai keputusan mereka, pasangan itu pun resmi bercerai. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas pergi ke kota yang baru dikunjunginya. Karena di sana tidak ada kenalan, Abu Nawas pun memutuskan mencari penginapan untuk beberapa hari. Kondisi penginapan yang rencananya akan ditempati oleh Abu Nawas ternyata sudah tua dan banyak kerusakan. Abu Nawas menemui pemilik penginapan tersebut. Tuan, penginapan yang Tuan sewakan kepadaku itu sangat berbahaya. Langit-langit dan temboknya sering berdenyut meski hanya terkena hembusan angin kecil Tuan, kata Abu Nawas. Oh itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tuan. Penginapanku ini memang menyesuaikan usia bumi, balas si pemilik penginapan. Maksud Tuan? Tanya Abu Nawas tidak mengerti. Jadi begini Tuan, usia bumi yang kita tinggali ini kan sudah tua dan sangat rapuh. Meski demikian, Tuan lihat sendiri kan, bumi ini masih sangat kokoh dan kuat, tak akan hancur sampai menunggu datangnya hari kiamat, ujar si pemilik. Wah, Tuan, kalau Tuan menyamakan usia bumi ini dengan penginapan Tuan, saya khawatir Dajjal tidak akan jadi datang karena keburu kiamat duluan, timpal Abu Nawas. Mendengar penjelasan dan candaan dari Abu Nawas, pemilik penginapan hanya bisa terdiam. Abu Nawas pun tidak jadi menginap di penginapan tersebut dan pergi mencari penginapan yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari tersebar kabar bahwa di sebuah desa ada makam keramat yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan bagi siapa saja yang berziarah ke sana. Warga dari berbagai tempat berbondong-bondong datang membawa sesajen dan memanjatkan doa, berharap mendapatkan rezeki yang berlimpah. Namun Abu Nawas merasa ada yang janggal. Makam ini tiba-tiba jadi terkenal, padahal dulu tidak pernah terdengar kabarnya, pikirnya. Karena merasa penasaran, Abu Nawas pun memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Pada malam hari saat suasana sudah sepi, Abu Nawas datang ke makam tersebut bersama beberapa warga yang juga mulai curiga. Mereka membawa lentera sebagai penerangan.
Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat banyak sesajen yang ditinggalkan di sekitar makam. Setelah mengamati dengan seksama, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ini benar-benar mencurigakan, pikir Abu Nawas. Ia pun menyusun rencana untuk membongkar rahasia makam itu di depan para warga. Dan esok harinya Abu Nawas mengumpulkan warga desa dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, semalam saya mendapatkan wangsit. Saya merasa bahwa penghuni makam ini dapat berbicara kepada kita. Tapi kita harus menggali sedikit tanah di sini." Warga desa yang penasaran pun mulai riuh. "Benarkah Abu Nawas? Bisakah kamu mendengar suaranya?" tanya mereka dengan penuh antusias. Abu Nawas mengangguk tampak sangat meyakinkan. "Tentu saja, tapi kita harus tetap hening dan hormat." Dengan perlahan, Abu Nawas mulai menggali makam tersebut sedikit demi sedikit, hingga akhirnya muncullah sesuatu yang mengejutkan. Di dalam makam itu hanya ada beberapa batu besar dan kayu lapuk. Tak ada jenazah atau tanda-tanda makam yang nyata. Warga yang melihatnya pun terkejut dan mulai saling berbisik. Seorang warga berteriak, "Ini hanya makam palsu. Tidak ada orang yang dimakamkan di sini. Kita sudah ditipu." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Begini saudara-saudara, orang yang membuat makam ini mungkin hanya ingin mencari keberuntungan dari ketidaktahuan kita. Ingatlah, kita harus selalu berpikir jernih dan tak mudah percaya pada hal-hal yang tidak kita pahami." Warga pun merasa malu, lalu tertawa menyadari kesalahan mereka sendiri. Dan sejak hari itu, mereka tak lagi mudah percaya pada cerita mistis tanpa bukti. Dan makam palsu itu dibiarkan terbengkelai sebagai pengingat untuk selalu waspada. Sementara itu, Abu Nawas pun pulang dengan hati puas, merasa berhasil membantu warga dengan cara yang lucu namun penuh pelajaran.